Tuhan, kami mengatakan kebaikan-Mu, sekarang kasih Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, boleh kesempatan kami kami datang pada hari ini. Baikkan kami Tuhan, harus bersama kami belajar dengan kebenaran-Mu yang berbicara malam ini untuk setiap kami, untuk setiap kami dalam firman hari ini Tuhan. Kami akan menguatkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ucapkan pada malam hari ini kita menantinya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, mari kita buka ayat dalam minggu lalu. Dan berat ayat 3. Yohanes 12 ayat 3. Sama-sama 2, 3. Maka kalian mengambil anak yang waktu lalu mengingat Yesus dan baunya memeras seluruh. Malam hari ini ayat Yohanes 21 ayat 22. Yohanes 21 ayatnya ke-22. Bersama-sama 2, 3. Sebab itu kalau aku menjadi supaya ia sudah hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau bukan aku. Malam hari ini temanya adalah ikut Tuhan sebenarnya. Sementara tertulis Tuhan itu menyuruh kita untuk perintahnya itu untuk dia. Sahabat Tuhan Yesus ini suatu ucapan yang bijaksana. Banyak sekali orang merasa iri satu sama lainnya, tidak ada yang satu diberkati, kita lebih dari pada dirinya sendiri. Maka kita merasa selama kita lah ya, orang yang setia, jauh lama kita setia melayani, tapi kadang ada orang yang baru bertobat itu langsung mengalami mujizat. Kadang kita ini yang setia ini kok masih diproses terus-terusan. Kadang orang yang baru bertobat kok langsung mengalami mujizat. Tapi kita jangan iri betul ya. Kalau orang itu mengalami mujizat, tapi kan belum Tuhan tidak pulang dan setelah aku menghadapi jika ia tidak hidup sampai aku datang itu berurusan. Tapi kalau mungkin orang yang baru bertobat yang tidak kenal untuk mengalami mujizat, kita tidak bisa ini. Itu kita malah bosan kita iri sebenarnya. Seharusnya kita itu memang Tuhan yang menghendaki. Tapi bukan kalau kita masih proses juga Tuhan tidak kena kayak ini saja. Pasti ada rencana yang lebih baik terhadap kita. Jadi kita tidak usah iri kalau dia teman-teman kita mungkin orang yang tidak kenal di lingkungan kita, orang yang baru mengenal Tuhan kok terus dengan hidupnya drastis. Mungkin tadinya kekurangan atau berkati luar biasa, tapi kalau kita yang setia, terkumpul, kita tidak usah iri. Sini Tuhan kan dulu ikutlah aku, perintah Tuhan ini kita ikut Tuhan itu dengan kasih. Yang pertama kasih sebagai sahabat. Dan 15 ayat 13 ikut Tuhan itu untuk sebagai sahabat, memiliki kasih sebagai sahabat. Yang 15 ayat 14 mulai tadi yang paling kecil, yang 15 ayat 13.
lebih besar dari seorang kalau ini secara manusia ini jarang berarti. Jarang kalau kita ini mau berkorban untuk orang lain. Apalagi mengorbankan nyawa. Kalau mungkin uang kan masih ada. Pertolongan itu kan termasuk pengorbanan. Waktu mungkin tapi kalau nyawa tidak ada sebenarnya ini. Tapi saya pernah baca artikel ya. Ini ada orang kembar. Orang kembar itu saya tidak kembarin pendeta kalau itu. Yaitu rela mengganti orang yang jahat ini kan mau dihukum mati ya. Dia mau rela mengganti apa ya hukumannya ini supaya dia bertobat. Tapi memang kebutuhan ya penjahat ini telah melihat pengorbanan pendeta ini itu bertobat ke pelayanan. Tapi jarang sekali ada manusia seperti ini. Kalau saya baca mungkin ya, mungkin kalau salah ya, di kasih contoh dalam nabi ada yang membeli nyawanya, mengorbankan itu ada. Tokoh-tokoh Alkitab lah, selain itu hadis itu dan itu nomor satu. Selain itu hadis itu kalau dalam pernah mendengar firman coba ada nggak ya tokoh dalam Alkitab itu yang rela akan semua nyawaku. Ini kalau pernah mendengar atau kalau ada ya pernah ada. Kalau itu luar biasa. Sampai memberikan nyawa. Pengorbanan Tuhan itu bukan cuma mati sekali-kali. Maka ada satu juga Pak. Yaitu mau turun ke dunia ini. Termasuk pengorbanan saudara. Yang tadinya maha tinggi ya. Yang mau menjadi manusia. Seperti kita ini. Mengalami sakit. Mengalami kelemahan tubuh. Mengalami benci di dunia. Suatu pengorbanan Tuhan kita ini memang luar biasa saudara. Yang kedua kasih seperti anak. Galatia 4 ayat 46. Galatia 4 ayat 46. Galatia 4 ayat 6. Tulis kita itu dianggap sebagai anak Allah ya. Dan kita bisa berseru ya apa ya. Kalau alam lain atau percayaan mereka ini alam mereka itu apa ya? Tidak seperti kita ya. Kalau kita itu seperti ya seperti orang tua kita, papa kita. Dan masih oleh Tuhan bapak pada anaknya. Kalau kita sudah seperti anak, Tuhan bapak seharusnya respon kita yang dan mengasihi Tuhan. Kita seharusnya sebagai sahabat saja sampai ke anak. Nah ini penting untuk anak yang dikasihi bapak
kalau orang tuanya meninggal atau tua itu pasti dapat warisan, Pak. Tanyaan ya, apa itu tanah atau kenapa? Itu orang tua biasa tahu pasti apa itu. Ya mungkin warisan Tuhan itu nggak harus harta, itu nggak usah. Tidak mungkin di sana, tapi apa? Terutama ya kerajaan surga itu kita dibuatkan apa? Masuk surga. Kalau orang lain kan tidak loh, masih mudah-mudahan masih bisa. Kalau kita itu sudah diwariskan apa? Satu tempat di surga, warisan yang sangat berharga, lebih harta yang ada di dunia ini. Jadi kita harus bangga, kalau kita disebut anak Allah. Yang ketiga masih sebagai tunangan. 2 Korintus 11 ayat 2. Uji 2 Korintus 11 ayat 2. Ini contohnya naik terus ya, tadi sabar ayat 2. Bapak cenderung pada kamu dengan sempurna, karena aku telah memperkenalkan kamu kepada satu laki-laki bahwa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini mulai terus ya, tadi sebagai sabar juga, terus naik lagi sebagai anak lah. Yang paling terakhir ini sebagai tunangan, sebagai pelai. Tuhan itu cemburu sebab kita adalah tunangannya, karena tinggalkan kasih melakukan Tuhan, karena kita bukan hanya tunangan saja melakukan kita mempelai. Nah tahun ini itu kan temanya betul, kasih mula-mula dan tinggalkan kasih mula-mula kita. Soal apa? Tapi terus, itu cemburu. Itu cemburunya bukan cemburu buta, saudara. Manusia itu cemburu buta, saudara. Banyak kalau di berita itu kalau cemburu bunuh kasihnya atau